Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan membahas atau belajar tentang looping ya, walaupun secara umum sudah mungkin lebih dari satu kali belajar tentang looping gitu ya. Kita akan ulas sedikit lagi. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang looping. Setidaknya di hari ini kita akan bahas 3 bentuk looping ya. Ada for, ada while, ada do while ya. Ini akan kita bahas pertama, yaitu tentang for loop atau yang yang biasa kita gunakan. Biasa kita gunakan menggunakan looping for. Nah, loop itu sendiri digunakan untuk mengeksekusi program secara berulang ya. Kalau kita membutuhkan mengeksekusi kode secara berulang, maka kita akan membutuhkan looping. Ya, misalnya kalau kita pengen mencetak angka dari 1 sampai 10, tentunya kita tidak akan mencetak menggunakan perintah 10 kali minta angka 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai 10. Tapi kita menggunakan perintah looping ini. Jadi di dalam looping itu setidaknya ada 3. Ada 3 yang harus kita pahami agar skenario loopingnya itu bisa berjalan. Yang pertama adalah ekspresi inisialisasi. Kita perlu melakukan inisialisasi nilai awal. Biasanya ini digunakan agar kondisi di dalam looping nanti untuk pertama kali itu nilainya true, maka ada kondisi nilai awal. Kalau kita tidak definisikan nilai awal, maka nanti di dalam looping itu bisa jadi ya tidak berlanjut karena nilainya tidak ada. Tapi bukan berarti nilai awal ini harus ada. Bisa saja kalau kita membuat kode program gitu ya, skemanya adalah looping yang tidak berhenti pada titik tertentu gitu ya, atau biasanya dinamakan unlimited loop, jadi looping yang tidak terbatas gitu ya, maka kita bisa juga tidak menentukan kondisi nilai awal. Nanti untuk berhentinya bagaimana ya, kita bisa gunakan misalkan perintah break untuk memberhentikan loopingnya pada kondisi tertentu. Lalu yang kedua adalah ekspresi kondisi. Ekspresi kondisi ini untuk memeriksa apakah kondisi itu masih bernilai true atau tidak, bernilai benar atau tidak. Kalau dia masih bernilai true, maka looping itu masih dijalankan.
sampai nanti kondisinya itu false, baru looping itu berhenti. Yang ketiga itu ada update expression atau perintah untuk mengupdate nilai sehingga mencapai nilai false. Nah, ketika sudah mencapai nilai false itu berarti menandakan looping berhenti. Lalu di dalam itu ada statement ya. Yang tiga utamanya komponen penting dalam looping. Komponen utama looping kalau ini statement. Statement itu adalah perintah yang kita jalankan di dalam looping itu sendiri. Di sini contohnya misalkan kita cetak sistem outbound line, karena di sini adalah countdown skenario, jadi kita mencetak dari 10 sampai 1. Update expression itu ya, itu tidak harus min ya, karena ini dia countdown menghitung dari 10 sampai 1 yang menggunakan min atau decrement, kita decrement sehingga nanti kondisinya itu sampai lebih kecil dari 0. Nah, kalau update expression itu yang penting untuk intinya adalah kondisi di mana looping itu bisa berhenti. Apakah ditambah atau dikurang atau diapakan gitu. Intinya kondisi update expression itu mengarah ke kondisi di mana nanti bernilai false. Nah, secara umum sintak dari for itu adalah seperti ini. Itu ada for, buka kurung, ada initialization, ini adalah untuk inisialisasi nilai awal, lalu adalah kondisi di mana looping ini masih bisa jalan. Kalau kondisinya di sini masih true, maka looping ini masih jalan untuk mengerjakan kode statement yang di bawah ini. Ini adalah update statement di mana nanti kok mengarah ke kondisi di sini false. Kalau kita perhatikan di sini ya, dengan tanda tebal ya, for buka kurung, yang initialization ini tidak ditebalkan, tetapi titik komanya ditebalkan. Lalu condition ini tidak tebal, titik koma ini tidak ditebalkan, dan update ini tidak tebal. Artinya apa? Kalau di sini kita gunakan sintak ini, maka yang utamanya adalah for buka kurung, titik koma, tutup kurung. Sedangkan yang lainnya itu boleh ada, boleh tidak. Dan ini adalah body dari loopingnya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan for ini. Tidak menggunakan ketiganya, menggunakan salah satu saja boleh. Tapi intinya harus ada titik komanya ini 2 di dalam kurung. Di sini di proses initialization ini hanya dieksekusi 1 kali. Jadi yang 10 titik koma ini hanya dieksekusi 1 kali. Misalkan I sama dengan 10 gitu, hanya sekali itu aja. Nggak pernah dikerjakan lagi I sama dengan 10 itu inisialisasi. Nah, kondisi ini akan selalu dievaluasi sampai kondisinya menjadi false, yang menandakan akhir dari loopingnya. Nah, untuk kondisi ini akan selalu dikerjakan ya. Kalau seandainya banyaknya looping ini adalah n kali gitu ya, maka untuk mengecek kondisi ini diperlukan n plus 1 kali. Karena apa? Dia pasti akan memeriksa kondisi sampai dia false ya. False tentunya dia sudah lewat ya. Kalau sudah lewat berarti tidak dikerjakan.
Ini update ekspresi, ini digunakan untuk menuju ke kondisi false tadi. Nah, yang dimaksud dengan initialization expression itu yang sini, integer i sama dengan 10 ini. Jadi ini dijalankan satu kali. Lalu ini adalah kondisinya, i lebih besar sama dengan 0, ini adalah kondisinya. Lalu ini adalah update-nya. Nah, condition expression itu menggunakan comparison operator ya. Comparison operator itu ada sama dengan 2 kali. Ini berarti menandakan apakah nilai yang di sebelah kiri itu sama dengan yang di sebelah kanan. Tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Saya screen-nya mati, Pak. Hah? Saya screen-nya mati. Mati ya? Sudah ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Di sini untuk comparison operator ini tidak harus aritmatik seperti ini. Ini salah satu saja untuk maksudnya gini. Untuk condition expression. Untuk condition expression itu tidak harus ya. Tidak harus menggunakan comparison operator ini, karena nih yang dicek adalah numerik, maka menggunakan comparison operator. Kalau misalkan yang dicek bukan numerik gitu ya, atau kondisi tertentu, ya bisa saja kita gunakan kondisi tersebut. Nah, kalau pembandingnya adalah untuk angka numerik ya, ini comparison. Maaf Pak. Share screen-nya masih di Google Meet Pak. Kok bisa sih? Ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, jadi comparison operator ini tadi ada apakah sama, tidak sama, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Lalu yang terakhir adalah update expression ya. Itu ada di sini. Ini intinya adalah menuju kondisi di mana kondisi di sini menuju false untuk kondisi yang kondisi yang di tengah ini. Jadi kalau misalkan di sini kondisi true-nya adalah ketika i lebih besar sama dengan 0, maka ada upaya untuk menuju i ini lebih kecil 0 agar looping ini berhenti. Ini kalau tidak diarahkan ke kondisi dia false, maka looping ini tidak akan pernah berhenti. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi bahwa memang di dalam for itu intinya hanya yang dicetak tebal tadi ya. For buka kurung, titik koma, titik koma. Kalau misalkan update expression-nya itu dipindah ke tempat lain atau di dalam looping, itu nggak masalah. Jadi sini kosong. Bahkan untuk yang di sini pun ini bisa dipindahkan juga ke tempat lain. Jadi ini juga bisa dipindah. Jadi tetap bisa jalan ya, walaupun update-nya itu ada di tempat lain. Nah, tadi disampaikan bahwa setiap ekspresi di dalam header itu adalah opsional. Ini opsional, ini opsional, ini opsional. Tidak harus ada. Tapi ya tetap sebagai seorang programmer ya kita harus tetap hati-hati. Kalau yang
sudah berpengalaman gitu, saya kira tidak masalah ya kita tidak menggunakan semua ekspresi yang ada di header gitu ya. Tapi kalau masih tahap belajar, ya mungkin kita perlu hati-hati karena beberapa risiko yang akan terjadi. Misalkan kalau kita tidak ada atau kita tidak tempatkan nilai inisialisasi nilainya. Ini kemungkinan ya loopingnya tidak jalan atau ya tidak dijalankan. Atau ya memang statement di dalam looping itu tidak dijalankan. Kalau misalkan tidak ada pengkondisian, bisa jadi loopingnya itu tidak berhenti. Kalau tidak ada kondisinya, bisa jadi. Kalau tidak ada update ini sama saja nanti akhirnya mengarah ke infinite loop juga, tapi nilainya itu kalau I misalnya, I-nya itu akan sama gitu. Jadi kita tidak akan memperoleh nilai yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini contoh ya, bisa juga seperti ini. Tapi di sini dikatakan di sini adalah loop berulang infinitely, jadi tidak bisa berhenti. Jadi boleh kita menggunakan looping yang seperti ini. Dalam kasus-kasus tertentu memang ini dipakai ya. Tapi tentunya statement di bawahnya itu ada kondisi untuk memberhentikan looping. Tidak seperti ini. Kalau ini kalau kita jalankan di NetBeans ya akan jalan terus ya sampai kita tekan tombol stop. Tapi itu tombol untuk NetBeans-nya ya. Tapi kalau di program atau kita jalankan di operating system ya kita gunakan Ctrl C untuk memberhentikan. Itu memberhentikan paksa. Ya, ini yang biasanya jadi masalah itu ketika kita mendapatkan infinite loop. Itu kenapa? Akibatnya yang pertama kondisi ekspresinya selalu true ya, false. Lalu bagaimana caranya ya? Di dalam body programnya ya, kita arahkan ke kondisi yang false sampai ketemu dia false baru nanti dia bisa berhenti. Nah, variabel scope ya, jadi hati-hati menggunakan looping. Statement ini ya kita bisa ganti dengan menggunakan looping ini. Kita gunakan di variabel yang namanya i. Nah, variabel i tadi itu dinamakan dengan local variable. Di sini dikatakan variabel i yang dideklarasikan di dalam for itu dinamakan dengan local variable. Tetapi ya, tidak semua variabel yang digunakan, bukan dideklarasikan, tapi yang digunakan di dalam loop itu local variable. Kenapa dia dinamakan local variable? Karena di sini intinya bukan di i-nya, tapi di int-i-nya ini. Jadi di proses inti ini berarti ini mendeklarasikan variabel. Mendeklarasikan variabel i. Maka variabel i ini hanya dikenali di dalam blok looping. Blok looping itu apa? Yang ini, yang ada kurung kurawalnya ini, sampai akhir kurung kurawal. Maka ketika kita akses i di baris ke-8, maka akan terjadi compile error ya. Karena variabel i ini tidak dikenali di luar skop itu. Ya, jadi bukan masalah i-nya dipakai di dalam loop ya, tapi karena masalahnya adalah ketika kita mendeklarasikan i ini di dalam looping. Kalau misalnya kita pindahkan
integer i-nya itu di baris keempat, integer i titik koma gitu ya. Lalu di sini kita gunakan i sama dengan 0 gitu ya. Maka di baris ke-8 ini variabel ini akan dikenali. Sebagai contoh lain lagi ya, misalkan di sini ada integer i sama dengan 1, berarti ini cakupan i-nya ini. Lalu sini ada ini x ya, pertama x dulu. Ini adalah variabel yang ada di dalam kelas gitu ya. Maka jangkauan dari x itu dalam lingkaran besar ini. Lalu ini ada i, ini adalah variabel yang ada di kelas main, di metode main ya. Maka dia jangkauannya di sini. C ini dideklarasikan di dalam for, maka C hanya dikenali di batas ini saja. Lalu di sini ada integer K sama dengan 3, maka K hanya dibatasi di sini saja dikenalinya. Nah, untuk X sendiri itu bisa dikenali di dalam looping sendiri ya. Jadi cakupan dari X itu seluas kotak yang paling besar ini, lalu kotak-kotak kecil yang di dalamnya juga ini bisa mengenali variabel X. Lalu looping yang kedua yang akan kita bahas adalah while loops. Ini sintaknya while. Jadi kalau yang di dalam looping tadi ada 3 kondisi di dalam sini. Kalau untuk while ini di dalam kurungnya hanya satu kondisi, satu ekspresi, yaitu Boolean expression di sini adalah sama dengan condition expression yang ada di for tadi. Jadi di sini harus bernilai boolean, apakah dia true atau ini dia harus true. Awalnya nilai awalnya harus true. Dan nilai ketika dia bernilai true, maka statement yang di bawahnya ini akan dijalankan sampai kondisi di sini nilainya menjadi false. Maka nanti di dalam looping ini untuk yang update value-nya itu akan dibuat di dalam looping ini. Nah, kondisi awal inisialisasinya itu biasanya dilakukan di atas while, sebelum while. Nah, untuk while loop ini dikatakan sebagai pretest loop. Jadi kita tes dulu apakah kondisinya itu true atau false. Kalau true itu dijalankan, kalau false tidak. Jadi untuk while ini ada kemungkinan ya loopingnya itu tidak jalan sama sekali ya kalau kondisinya dia false. Jadi pretest loop ini memeriksa kondisi sebelum loop itu dieksekusi. Jadi kalau di sini dikatakan jika kondisinya adalah false, maka loop akan berhenti atau kemungkinannya adalah tidak pernah dieksekusi. Nah, for dan while itu adalah pretest loop ya, kategorinya adalah pretest loop yang memeriksa kondisinya dulu baru dijalankan. Jadi tetap ya namanya looping itu kita membutuhkan nilai awal, itu berarti ada inisialisasi expression, ada condition expression, ada update expression, lalu ada statement. Lalu letaknya di mana kalau di dalam while? Ya, dia seperti ini ya. Ini adalah untuk inisialisasinya, ini adalah untuk kondisinya, dan ini untuk update value. Jadi kalau di loop
for tadi itu semuanya bisa di dalam kurung ini. Tapi kalau di while bisa diletakkan di bukan tidak harus di dalam kurung, tapi bisa di tempat lain. Nah, kalau yang inisialisasinya sebelum while-nya, kalau update-nya tetap di dalam kurung. Walaupun nanti yang for juga bisa kita buat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini. Ini contoh while loop never run. Ini tidak pernah dijalankan. Di sini inisialisasi nilainya di sini 6 sama dengan 0. Lalu saya ada perintah while 6 sama lebih besar 10. Selama 6 number ini ya, number lebih besar 10, lakukan ini. Padahal di sini nilai awalnya adalah 0. Maka looping ini tidak akan pernah dijalankan. Karena kondisi di sini sudah false. Lalu yang ketiga, looping yang ketiga adalah do while. Tadi kan while, ini ada do while. Nah, do while ini kategorinya adalah post test loop. Jadi kalau post test loop itu kita memeriksa kondisinya itu di bawah. Di akhir looping itu baru kita periksa kondisinya. Do while loop ini dikatakan adalah modifikasi dari while loop. Ini memungkinkan kita mengeksekusi loop itu minimal 1 kali sebelum kita tes kondisinya di bawah. Jadi kita lakukan dulu, lalu kita tes kondisinya di akhir. Jadi walaupun nanti di inisialisasinya itu misalnya ya tidak memenuhi kondisi ini, ya tetap dijalankan dulu ya, minimal 1 kali dijalankan kalau yang do while. Karena dia kategori adalah post test loop. Ini yang tadi kalau misalkan i lebih besar, i sama dengan 0, kita lakukan ini. Lalu di sini digunakan do while loop, do lakukan sesuatu, sistem out println while. Oke, ini masih berjalan terus ya. Masih berjalan seperti biasanya normal. Jadi, yang pertama cetak 10, 9, 8 dan seterusnya sampai ke 0. Oke, nanti kita coba di kode programkan. Kapan kita menggunakan memilih loop tadi? Jadi sebenarnya tergantung kondisinya. Tapi kalau yang pretest itu kita bisa milih apakah kita menggunakan for atau while. Tergantung kita maunya style kita enaknya di mana gitu. Tapi kalau yang do while, kapan kita menggunakan ya gitu, tergantung kondisi masalahnya. Ini untuk mengcompare antara while loop dan for ya. Nanti akan saya jelaskan di waktu di kode program. Ini sama sebenarnya kondisinya. Cuman tempatnya aja berbeda. Incrementnya juga sama, decrementnya tempat untuk update-nya bisa di dalam kurung atau di luar kurung. Nah, ini kalau kita pengen memilih, gunakan ketika kalau kita tidak tahu berapa kali. Kalau ini gini ya, sebenarnya untuk for juga bisa sebenarnya untuk yang kondisi ini. Ini digunakan kalau kita tidak tahu pasti sampai berapa kali looping itu akan dijalankan atau batas akhirnya itu kita nggak tahu. Misalkan gini, kalau yang loop kan kita bisa tahu ya, for i sama dengan 1 sama dengan
I sama dengan 1 sampai dengan 10 misalnya. Itu kita gunakan for. Tapi kalau kita tidak tahu batas akhirnya berapa, kita gunakan while gitu maksudnya. Nah, kalau yang do while ya kita gunakan ketika kita membutuhkan bahwa kode ini harus dijalankan minimal 1 kali ya. Itu kita gunakan do while. Kalau for ini dikatakan bahwa kalau kita mengeksekusi loop tapi tahu spesifik berapa kalinya, kita bisa gunakan for. Tapi sebenarnya untuk yang while sama for bisa untuk yang dua-duanya. Ini hanya untuk mempermudah kita saja dalam menuliskan kodenya. Secara eksplisit terlihat bahwa untuk for ini misalkan dari 1 sampai 10 gitu. Itu di dalam for-nya kelihatan. Walaupun dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh while. Lalu lanjut di penggunaan break dan continue atau statement break dan continue di dalam looping. Kita bisa menggunakan dua statement di Java ini untuk mengakhiri looping secara lebih dini, lebih awal, yaitu statement break dan continue. Nah, ketika ada break statement di dalam looping, maka loop itu akan berhenti langsung. Lalu dia akan mengisi program setelah looping. Jadi break ini untuk menghentikan looping. Misalkan gini, while kondisi terus di sini dijalankan terus tiba-tiba ada perintah break, maka statement 3 dan 4 ini tidak akan dijalankan. Yang dijalankan nanti ada langsung ke statement yang di luar looping ini. Lalu ini contoh lagi, misalkan dalam kondisi tertentu kita ingin berhentikan kode programnya. Contoh misalkan jika I sama dengan 4 dilakukan break, maka kode ini akan berhenti ketika I bernilai 4. Outputnya di sini 0, 1, 2, 3. Nah, beda dengan break. Kalau continue itu kalau ada perintah continue, maka apa ya, Pak? Program tidak akan melanjutkan di statement di bawahnya, tetapi dia akan menuju ke statement yang atas. Kalau perintah continue, maka dia akan naik ke atas lagi terus sampai dia ketemu kondisi di mana dia berhenti. Ini bisa digunakan di dalam for maupun di dalam while. Nanti ini akan saya contohkan. Nah, untuk continue harus hati-hati ya. Untuk continue itu kita harus punya update-nya itu di atas ya. Tapi kalau update-nya di bawah, dia looping ini tidak akan pernah berhenti karena dia tidak akan pernah tercapai nilai false-nya. Jadi kalau kita mau gunakan continue, update-nya harus taruh di atas. Gitu. Ini contohnya. Kalau dia ketemu 4 di continue, maka dia naik ke atas, statement yang ini tidak dijalankan. Jadi ketika dia di running, maka outputnya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, setelah 3 kan ketemu 4. 4 ini tidak akan mencetak nilai, menjalankan perintah sistem out print. Maka yang dilakukan ketika continue adalah naik ke atas. Naik ke atas kemana? Ke sini. Memang ada nilai I. I-nya berapa sekarang? 5. 5 sama dengan 4? Bukan. Maka dia mencetak. Ini perintah continue. Oke, kita coba demokan.
Oke, kita coba untuk yang looping pertama ya, yang for. Oke, misalnya kalau kita akan misalkan gini, akan mencetak nilai dari 10 ke sampai 1 gitu. Kita bisa gunakan di sini perintah for. Kita gunakan, kita pastikan bloknya dulu ya. Ini. Kita pastikan bloknya dulu. Ini sebenarnya kalau dikompil sudah oke, nggak ada kesalahan. Kalau di blok pertama di sini, ini adalah inisialisasi nilai. Misalnya kita definisikan di sini inisialisasi nilai, misalkan I sama dengan 10. Ini adalah inisialisasi nilai. Lalu di sini adalah kondisi di mana looping ini berhenti. Misalkan kalau I-nya sama dengan 0 atau I-nya lebih kecil sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 0. Ini kondisi dia berhenti. Nah, karena ini nilainya ini lebih besar dari selama dia lebih besar daripada 0, ini harus true ya. Selama I lebih besar sama dengan 0, 0-nya berarti ikut. Berarti kalau kita mencetak dari 10 sampai 1, ini selama I lebih besar sama dengan 0, maka lakukan perintah yang ada di sini. Nah, agar I-nya itu bisa mencapai lebih kecil dari 0, maka nilai 10 ini harus diarahkan menuju ke 0 atau lebih kecil dari 0. Maka di sini I-nya ini dikurangi dengan 1. Atau bisa juga kita ganti dengan I sama dengan I-1. Atau min-min I nggak masalah. Oke, kita coba cetak sistem out print line I. Ini kalau kita running bisa dari sini ya. Ini kayaknya yang di running yang ini nanti. Oke. Kalau ada dua seperti ini ya, ini yang di running adalah yang ini, karena ini didefinisikan sebagai kelas utamanya. Kita klik kanan saja. Ini running. Nah, ini dia mencetak angka 10 sampai dengan 1. Lalu kita modifikasi untuk loop ini, untuk yang for ini, kita gantilah. Kita ganti kondisi ini, kita ganti dengan model yang lain ya. Sebenarnya ini yang paling praktis ya, tapi kalau kita pengen tahu sebenarnya ini apa, dan seterusnya, kita pindahkan saja. Jadi ini adalah update value. Update value ini boleh ditempatkan di dalam for ini atau di tempat lain. Jadi contoh, update value-nya saya taruh di koma. Kalau kita running, hasilnya masih sama. Lalu inisialisasi nilai.
Apakah harus sini? Ya tidak ya, tidak harus di sini. Tapi kita bisa pindahkan ke sini. Nggak masalah seperti ini. Masih jalan ya masih. Lalu kondisinya apakah harus di sini? Boleh di sini, boleh tidak ya. Kita bisa tempatkan ini di sini, di dalam looping yang jelas. Kondisi di mana ini berhenti. Maka ketika ini kita pindahkan, ya kita gunakan statement if ya. Jadi ketika kita pindahkan ini ke dalam sini, maka ini adalah seperti halnya kita menuliskan kode if is lebih besar sama kan. If i lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 0, jadi kebalikannya kalau kita mau pindahkan kondisi ini, maka di sini ditekan perintah. Kita bisa pindahkan kondisi. Jadi bisa kita kosongkan for-nya, lalu kita gunakan perintah ini untuk menghentikan looping ini. Dan hasilnya sama. Jadi seperti ini ya. Ini untuk yang looping for. Lalu kita di sini ya, di sini. Lalu kita buat yang while loop. While loop. Kita copy saja. Nah, kita gunakan ini yang for tadi dengan menggunakan perintah while. Pastikan di sini while-nya. Kondisi di sini ini harus ada, statement di sini harus ada. Jadi bukan opsional kalau yang while. Di sini adalah boolean expression ya. Boolean expression itu yang penting nilai di sini adalah boolean. While selama dia bernilai true. Misalkan di sini while i lebih besar 0 gitu ya. Ini yang intinya, yang di while itu seperti ini. Selama, jadi di dalam while tidak boleh kosong, tetap harus ada boolean expression. Selama i lebih besar 0, maka lakukan ini. Ini kalau kita running, hasilnya sama. Sampai nilainya false, kondisi yang di sini false. Misalkan ya, kondisi di sini kita buat true, namanya juga boolean expression, kita boleh kasih apa saja ya, true gitu. Maka looping ini akan berjalan atau dinamakan dengan infinite loop, akan bisa terus menerus. While true, selama dia true, maka lakukan ini. Ini nantinya gimana kalau di netbin ya, kita tekan ini ya, stop ini. Ini tidak akan pernah berhenti. Tapi bisa nggak kita memberhentikan dengan menggunakan while true ini? Ya bisa, seperti ya tadi kondisinya. Kita gunakan if ya. I lebih kecil sama dengan 0. Break. Ya,
ini adalah kondisi ketika dia tidak bisa. Ini untuk yang while. Lalu tadi dikatakan bahwa while itu adalah pretest loop ya. Pretest loop itu artinya apa? Maka akan dicek kondisi dulu baru dijalankan. Misalkan di sini kita mau mencetak statement atau menjalankan statement di sini. Tapi kalau kondisi yang pertama ini kita buat false, while false itu. Tapi di sini sudah ada apa ya? Udah kalau di netbing udah nggak boleh lah while false itu. Pasti di sini nggak akan dijalankan ya. Ini never reach ya. Jadi kalau di netbing nggak boleh. Tetapi kalau kita kondisikan misalkan while i misalnya lebih besar 20 gitu, while i lebih besar 20, lakukan ini. Padahal ini sekarang nilainya 10, maka dia akan tes dulu di sini. While i lebih besar 20, lakukan ini. Maka ini tidak akan pernah dijalankan. Karena dites dulu baru menjalankan yang ini. Itu kalau yang while loop ya. Dia akan dia ada kondisi di mana mungkin loopingnya ini tidak akan dijalankan, ada kemungkinan karena dia dites dulu. Lalu bagaimana dengan yang do while? Do while loop. Kalau do while, sini berarti perintahnya adalah do. Kita coba dulu yang countdown tadi. Do, lakukan, gitu. Lakukan ini selama, ya, terus ini ada while-nya. While i lebih besar 0. Lakukan ini selama i lebih besar 0. Ini kalau kita cetak dengan cara ini, maka yang cetak di sini adalah 10 1 dicetak ya. Terus kembali lagi ke atas. 1 setelah 1 dicetak, 1 dikurangi 1 jadi 0, dia berhenti. Oke, ini sama masnya hasilnya. Kalau kita do while ya, masih sampai dengan 1. Sekarang kita ubah kondisinya. Do while, lakukan ini jadi kita bisa menggunakan do while ini kalau misalkan di sini minimal 1 kali dieksekusi, walaupun kondisinya di sini false ya. Do while kita coba nggak dia false ya. Jadi walaupun di sini kondisinya false, tetap dia akan menjalankan ini minimal 1 kali, 10 kan dijalankan 1 kali. Atau misalkan selama i lebih besar 20, ini tetap minimal 1 kali dijalankan. Ini dinamakan dengan post test loop. Kita mengoreksinya terakhir. Ini yang post test loop. Ya tetap di dalam loop itu 3 komponen utama tetap harus ada. Inisialisasi nilai, kondisi dia berhenti, lalu ada update value supaya dia menuju ke titik pemberhentian ini. Apapun bentuknya ya, harus ada.
Terus ada kondisi di mana dia berhenti. Sekarang kita punya random ya, kita nilainya random, kita kali 25. Maka nilai maksimumnya adalah ya 25 itu sendiri. Kita coba. Pernah nggak ketemu dia looping di atas 20? Nilainya 0. I-nya 0. I sama dengan, oke, kita tes dulu mat randomnya apa sih hasilnya. (0,7 dikali 25) atau dikali dulu ya, dikali dulu baru di testing. Belum dapat, ini random ya, dapat angka 24. Jadi kalau yang duel itu ya walaupun sedapat angka berapapun yang di atas ini akan dijalankan minimal 1 kali. Kalau misalkan di bawah 20 angkanya ya dijalankan 1 kali. Ini bisa aja kita gunakan untuk menebak ya. Misalkan di sini kita ganti ya. Kita ganti dengan scanner kemarin. Di sini misalkan scanner SC sama dengan scanner sistem tag. Import. Lalu kita masukkan nilainya integer. Kita sama dengan set next well ini number angka tidak sama dengan bapaknya di atas. Nah ini ya, ini namanya variabel scope ya. Jadi si variabel tebak ini hanya dikenali sebatas kurung kurawalnya. Maka kita perlu definisikan di sini tebak dengan yang satu saja. Ini tidak perlu dituliskan lagi. Oke. Ini jangan 25. Ini jangan 25 ya.
Kalau 5 kebanyakan 5 saja. Halo? Jadi ini akan diminta terus. Halo? Jadi ini akan di misalkan ini, lalu kita coba running ini nebak angka. Kita nggak tahu angkanya berapa, randomnya nanti. Lalu kita coba tebak sampai dia angkanya sama. Kan? Oh, nggak ada perintahnya. Misalkan 2, salah masih kan? 1, oh ini angkanya 1. Jadi kita bisa kondisikan kalau dia salah seperti apa, kalau misalkan dia tidak benar ya kita bisa kondisikan di sini. Ini untuk yang loop, terus saya ambil contoh lagi untuk yang continue. Kita ambil contoh yang di sini saja. Yang ada breaknya tadi. Oke. Bagaimana perintah continue itu dijalankan? Ini berhenti kalau i lebih kecil 0 ini break. Sebagai contoh misalkan kita kondisikan if, nah ini dia. Untuk yang ini pastikan kalau kita menggunakan perintah continue, ini posisinya ada di atas ya. Tapi kita coba lihat kalau kondisinya itu dia di bawah. Sekarang gini, if i mod 3 sama dengan 0, setiap perlipatan 3 itu sama dengan 0, ini continue. Seperti ini. Nah, nanti akan ketemu di angka 9 ya. Di angka 9 ini 10 akan dicetak karena 10 itu sisanya itu 1 ya. Tapi ketika di angka 9 dia akan continue dan program akan tidak berhenti. Ya, dia akan ke atas ya, tidak melakukan sesuatu. Dia akan ke atas. Tapi posisinya dia sudah 9 di sini. Karena dia sama dengan 0, dia akan ke atas 9 dan tidak lanjut. Jadi kayak program ngehang ya, stuck gitu ya. Nah 9, nah ini masih jalan program ini. Kalau kita lihat di sini, run-nya masih jalan terus. Nah, ini belum berhenti ya, program ini belum berhenti. Sebagai contoh ini kita cetak saja untuk agar tahu apakah program itu bekerja saja. Sistem out akan next. Cara ini posisi i-nya sama dengan 9. Jadi dia naik ke atas. Nah, pastikan kalau kita menggunakan continue, itu update value-nya ada di atas. Jangan di bawah seperti ini. Kalau yang di loop sih gampangnya kita tinggal pindah aja ini di atas.
Kalau yang di for loop. Nextnya kita ganti. Nah, ini 10 9-nya tidak dicetak ya, karena setelah di sini dia naik ke atas lagi. 8 7 6 tidak dicetak, naik ke atas lagi. Lalu di sini 4 3-nya tidak dicetak, naik ke atas lagi. Dan di sini break ketika dia I-nya lebih kecil sama dengan ini break continue. Kapan kita gunakan break and continue ya tergantung untuk problemnya apa ya. Kita sering nanti akan menggunakan break and continue. Break continue sudah. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya udah ini ya, udah sering banget belajar looping, jadi udah menguasai semua kayak. Oke, apa namanya? Untuk yang akun Oracle Academy ya, kalian harus rajin-rajin ya, rajin-rajin untuk mengerjakan atau belajar dari sana. Oke, bisa Pak. Ya, di sini ada 2 course ya, tapi nanti kalian fokus yang di sini saja, yang di CFO. Yang di fundamental boleh dibuka-buka, tapi nanti di CFO saja yang dikerjakan. Nanti saya tambahkan lagi satu yang programmer ya, Java programmer. Ini Java Foundation.
Ini materinya ada semua di sini. Dari variabel kemarin, data numerik, textual data, input dari keyboard. Nah, ini nanti ya, ini maksudnya saya skip, bukan berarti nggak disampaikan ya. Lalu saya tadi untuk looping sekaligus ke if else ya. Mungkin if else atau switch. Ya, saya disampaikan ini. Oke, ini tadi yang looping di sini. Terus ini terlewat tadi yang if else, harusnya disampaikan juga di sini. Terus misalkan kalian mau belajar tentang atau mengerjakan soal yang ada di Java Boolean atau if condition. Di sini kalau kalian klik tadi di sini klik, lalu di sini ada play ya, klik aja play. Nah, ini setiap slide nih yang kalian baca akan terekam ya. Misalkan kalian klik yang slide 2 gitu. Next itu. Terus memang ini kondisi apa? Dan seterusnya. Nah, kalau sudah di play, maka dia harusnya ini presentasinya, kalau kalian bacanya sampai apa ya, sampai bawah tadi, itu presentasinya akan 100%, karena cuma sedikit, pasti 0%. Kalau di sini 4,5%. Ini sama juga. Ini untuk belajar. Lalu untuk misalnya di sini ada kuis ya, misalnya kalian mengerjakan kuis yang if else tadi. Di sini praktis kuis itu. Sini ditekan play saja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Gitu, soal gitu. Ini soalnya biasanya satu bagian ini ada 15. Nah, nilainya itu kalian bisa lulus atau bisa melewati lulus, nilai lulusnya itu kalau di atas 70. Kerjakan di atas 70 itu untuk lulus. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan semua sampai di sini final exam ya, nanti ada sertifikatnya yang bisa diperoleh ya. Sebenarnya ini materi ini nggak advance amat ya, tapi butuh ketelitian untuk menjawab itu. Karena sebagian besar materi dan ini sudah pernah dipelajari setidaknya. Nanti yang lebih advance lagi yang Java fundamental, lalu ada juga Java programming. Kalau yang foundation ini masih yang dasar. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Maaf Pak, absensinya bagaimana ya Pak? Oh iya, absensi ya, belum ya, lupa.
kelas login. Tiga belas Agustus. Oke, silahkan di klik presensinya untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada PR ya. PR-nya adalah kalian kerjakan yang JFO section 2 quiz. Lalu JFO section 3 quiz, ini ada 2 ya. Yang satunya di sini. Terus yang if ini belajar sendiri ya. Ini JFO section 5. Lalu yang loop JFO section 6. Jadi PR-nya JFO 2 lalu section 3 quiz 1. Section 5, section 6. Section 5. Ini PR-nya. Terus yang dikumpulkan apa ya? Jangan lupa di enroll. Jangan lupa nanti di klik enroll-nya. Lalu ya akan di mana ya?
Assignment. Nanti apa yang disubmit nanti saya informasikan lagi. Jadi itu PR-nya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk kuliah hari ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.